Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani muda dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya di channel Muda Lembang Bertani. Alhamdulillah ya, setelah melewati sekian proses, akhirnya tidak terasa brokoli kita hari ini sudah memasuki usia 35 HST. Sudah mulai masuk usia generatif. Hari ini saya telah melakukan sedang melakukan pengobatan. Kalau nggak keliru merupakan pengobatan kelima, dimulai dari pengobatan pertama. Kondisi brokoli kita saat ini alhamdulillah masih terlihat segar. Nah, yang menjadi kendala saat ini adalah mulai keluar hama-hama seperti kutu kebul dan kupu-kupu kecil berwarna putih. Nah, pengobatan yang saya lakukan pagi ini adalah tujuannya untuk melakukan pencegahan. Karena sekarang sudah masuk musim kemarau ya. Jadi saya lihat tadi dan kemarin itu sudah mulai berdatangan OPT membahayakan ya, seperti kupu-kupu, ulat-ulat, dan ya sudah ada sejak dari awal itu hama keong. Nah, hari ini saya lakukan pencegahan dengan dosis-dosis pengobatan yang hampir sama dengan pengobatan sebelumnya, yaitu yang fungsinya untuk menghalau serangan OPT, mencegah terjadi bercak kering pada daun, dan tentunya obat yang lain adalah memberikan kesuburan. Seperti apa penampakan lebih dekat brokoli kita yang sangat subur ini, kan selengkapnya akan kita bahas setelah yang satu ini. Nah, sahabat Muda Lembang Bertani, seperti yang sudah saya ungkapkan di awal ya, akan kita bahas tentang penampakan brokoli kita pada usia 35 HST ini. Barusan saya baru saja kelar melakukan pengobatan ya. Tadi dimulai dari jam 6:30. Alhamdulillah ini 9:30 sudah kelar. Menghabiskan sekitar kalau nggak keliru satu kompan itu cukup untuk 4-5 baris. Jadi total satu tangki itu, satu kompan itu menghabiskan 4-5 baris brokoli. Karena memang sudah masuki masa generatif, jadi intensitas pengobatan juga lebih tinggi. Kalau di masa vegetatif itu biasanya kita menghabiskan satu tangki atau satu kompan semprot itu sampai 7 baris. Nah, sekarang itu 4-5 baris saja sudah habis satu tangki yang takarannya itu 16 liter. Nah, pengobatan kali ini sebenarnya kalau kita ngitung jadwal itu bukan jadwalnya ya. Kalau dihitung 1 minggu 1 kali, pengobatan itu seharusnya dilakukan 2 hari ke depan. 2 hari ke depan itu sudah harus pengobatan. Tapi karena saya lihat sekarang itu cuaca sudah mulai panas, artinya indikator perpanjangan musim panas juga sudah terlihat melalui hama ya. Kalau saya pantau itu kemarin dan tadi pagi itu saya lihat sudah mulai ada indikator serangan hama ya, seperti hama wereng, ada bereng juga yang bentuknya itu kayak kupu-kupu kecil warna putih itu. Juga intensitas serangan keong juga atau siput kecil itu semakin tinggi. Jadi saya putuskanlah pagi ini untuk melakukan pengobatan lebih awal sebagai bentuk tindak pencegahan teman-teman, seperti itu. Alhamdulillah ini semoga menjadi ikhtiar kita ke depan supaya tanaman brokoli kita aman dari serangan hama. Karena biasanya intensitas penyerangan di musim kemarau itu justru lebih tinggi dan resistensinya juga lebih tinggi ya, seperti itu teman-teman. Nah, sejauh yang saya pantau tadi itu sambil saya ngobat itu brokolinya masih terpantau aman. Penyerangan masih belum terlalu besar, artinya masih bisa dihalau. Volume juga masih kecil. Dan yang paling membuat kami sangat bersyukur itu saya lihat
daun-daun tanaman brokolinya itu mekar sangat lebar dan besar. Saya kira proses yang bisa menentukan mekar dan besarnya brokoli itu kita telah lakukan melalui ikhtiar pengocoran. Artinya apa untungnya dari daun yang lebar dan besar itu? Itu bisa berpengaruh pada proses fotosintesis yang lebih maksimal. Saya lihat juga tadi di beberapa tempat itu sudah mulai ada crop ya di inti tanaman brokolinya. Artinya dalam seminggu atau 2 minggu ke depan si brokoli sudah akan mulai memunculkan inti sayurnya. Adapun kemungkinan penyerangan yang lainnya seperti akar gada dan bercakering pada daun itu saya lihat kalau akar gada ya itu minim sekali. Ada tadi 1-2 yang layu, namun setelah saya cek ternyata bukan terkena akar gada. Ternyata itu adalah efek atau akibat dari kemarin ketika kita bersih-bersih rumput itu si akar brokolinya itu terganggu sehingga dia menyebabkan kelayuan. Tapi ketika saya cek per akarnya itu tidak terkena akar gada. Artinya minim sekali terkena akar gada. Nah, adapun terkait bercakering pada daun itu sama, saya lihat juga sangat minim sekali teman-teman. Mungkin itu bagian dari progres ikhtiar kita menggunakan fungisida sistemik ya, Miravis, karena memang fungsinya adalah untuk menghalau penyakit bercakering, bercak hitam, bercak ungu, dan penyakit semacamnya yang biasa menyerang daun. Nah, karena sudah mulai memasuki musim panas, artinya nanti istilahnya bahan aktif yang dimiliki obat itu harus melekat kuat pada daun. Artinya musim mulai kemarau ya, indikator kemarau juga sudah mulai terlihat melalui hama-hama atau ya OPT yang mulai menyerang. Jadi pada pengobatan pencegahan ini saya tetap menggunakan Dalpon. Dalpon ini selain memiliki unsur hara mikro dan makro, bahkan ada unsur organiknya juga. Selain dia bisa menyuburkan daun dan kesuburannya itu bahkan meliputi seluruh unsur tanaman, Dalpon ini juga memiliki bahan aktif yang berperan sebagai daya rekat pada tanaman, sehingga nanti obat-obat yang kita semprotkan itu awet merekat pada tanaman, sehingga nanti serangan hama juga mungkin akan tertekan. Nah, yang terakhir kita juga tidak lupa ya, dan selalu kita gunakan setiap kali musim penanaman brokoli itu kita masih menggunakan insektisida, racun kontak dan lambung Gracia. Nanti yang secara sistematis membunuh atau membasmi hama melalui lambung ataupun kontak langsung, seperti itu teman-teman. Nah, barangkali itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Teman-teman wajib memantau sampai tiba hari panen, karena insya Allah tidak sampai sebulan kita akan sudah mulai memasuki masa pemanenan pertama brokoli. Nah, untuk itu pantengin terus supaya tidak terjadi miskomunikasi. Demikian dulu mungkin sahabat muda Lebang Bertani. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, lalu wajib subscribe, dan sampai jumpa pada video-video berikutnya. Salam muda Lebang Bertani, salam petani muda mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.